Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal bashar ma lam ya'lam wa arsyadana ila sabili was sunan wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi wa khatami rasulih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti jalan kebenaran hingga akhir zaman. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di era digital di mana teknologi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan termasuk dunia keuangan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah kemunculan mata uang digital seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Sebagian menyebutnya sebagai inovasi keuangan revolusioner, sementara sebagian lagi khawatir bahwa ini adalah ancaman bagi stabilitas ekonomi global. Lantas, apa sebenarnya kripto itu? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi. Artinya tidak ada bank sentral atau otoritas tunggal yang mengontrolnya. Bitcoin yang muncul pada tahun 2009 adalah pionir dari sistem ini. Yang pertama, marilah kita lihat sisi positifnya. Kripto menawarkan inovasi besar di dalam sistem keuangan. Dalam dunia yang belum semuanya memiliki akses ke perbankan, kripto bisa menjadi solusi inklusi finansial. Di negara-negara berkembang, orang bisa mengakses uang digital hanya dengan smartphone tanpa harus membuka rekening bank. Di banyak daerah terpencil, terutama di negara-negara yang masih kurang infrastruktur perbankannya, Bitcoin bisa memberi mereka akses langsung ke pasar global. Kripto juga memperkenalkan desentralisasi, artinya tidak ada otoritas tunggal yang memonopoli keuangan. Ini bisa mengurangi korupsi, biaya transaksi internasional, serta mempercepat pengiriman uang lintas negara. Di beberapa negara berkembang seperti Venezuela, kripto bahkan telah menjadi pilihan utama bagi warga yang ingin melindungi tabungan mereka dari hyperinflasi mata uang nasional. Bitcoin juga memungkinkan transaksi global yang lebih cepat dan murah. Untuk transaksi internasional, menggunakan Bitcoin dapat mengurangi biaya tinggi yang biasanya dibebankan oleh bank atau lembaga pengirim keuangan tradisional. Prosesnya lebih cepat dan lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan yang mahal dan juga lambat. Namun, ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, di balik peluang itu terdapat pula tantangan besar, yaitu ancaman stabilitas ekonomi. Yang pertama, kripto sangatlah volatile. Harganya bisa naik turun secara ekstrim dalam waktu singkat. Bitcoin pernah mencapai hampir $69.000 pada akhir 2021, namun juga bisa turun hingga $15.000 dalam beberapa bulan kemudian. Ini membuatnya tidak stabil secara alat tukar maupun penyimpanan nilai. Yang kedua, karena sifatnya anonim dan terdesentralisasi, kripto sering disalahgunakan untuk pencucian uang, pendanaan ilegal, dan perdagangan gelap. Tanpa regulasi yang jelas, kripto bisa menjadi ancaman serius bagi sistem moneter global. Di negara-negara seperti China, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah tegas dengan melarang penggunaan dan perdagangan kripto, khawatir akan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Di sisi lain, perubahan regulasi global terkait kripto semakin intensif. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sedang menyiapkan regulasi yang lebih ketat untuk mengatur perdagangan dan penggunaan kripto. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan dan tidak melanggar hukum internasional, khususnya yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lantas, bagaimana dengan Indonesia dan segala kebijakan pemerintahnya? Sebagai negara yang dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia juga memiliki perhatian besar terhadap perkembangan kripto. Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah rupiah saja. Namun, meskipun Bitcoin belum diakui secara alat pembayaran yang sah, Badan Pengawas Perdagangan dan Berjangka Komoditi
Bapepti mengatur perdagangan kripto sebagai komoditas di pasar berjangka yang terdaftar. Artinya masyarakat Indonesia bisa membeli dan menjual Bitcoin sebagai aset digital atau investasi, tetapi tidak bisa menggunakannya untuk transaksi sehari-hari. Lantas, pemerintah Indonesia juga mengenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi kripto sebagai bentuk pengawasan dan regulasi. Meskipun begitu, pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengakui Bitcoin sebagai mata uang yang sah, mengingat tantangan besar terkait volatilitas dan ancaman terhadap sistem keuangan negara. Lantas bagaimana dengan perspektif Islam? Di dalam pandangan Islam, para ulama berbeda pendapat tentang hukum penggunaan kripto. Sebagian ulama menganggapnya sebagai gharar atau spekulatif yang tinggi yang bisa mengarah pada perjudian. Sebagian lain menilainya boleh selama tidak digunakan untuk yang haram dan ada jaminan transparansi serta keadilan di dalam transaksi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI misalnya memfatwakan Bitcoin haram sebagai alat tukar, tetapi masih membuka ruang diskusi untuk pengembangan teknologi di baliknya. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan hati-hati terhadap adopsi kripto dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Yang menjadi kesimpulan ayyuhal ikhwah, kripto dan Bitcoin adalah buah kemajuan teknologi yang tak bisa dihindari. Namun sebagai umat yang berakal dan beriman, kita perlu menyikapinya dengan keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian. Lantas apakah kripto ini akan menjadi inovasi keuangan yang memperkuat sistem ekonomi umat atau justru menjadi bom waktu yang merusak stabilitas? Semua tergantung bagaimana kita mengatur, memahami dan menggunakannya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi yang lebih jelas, keuntungan-keuntungan yang bisa kita lebih dimanfaatkan. Sementara tantangan-tantangan tersebut perlulah diatasi dengan hati-hati agar kripto dan blockchain dapat menjadi bagian positif dari sistem ekonomi global yang aman dan berkelanjutan. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa setiap kemajuan harus dibingkai oleh nilai moral dan syariah agar tidak menjadi sumber kerusakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.